Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif dari Kabupaten Bantaeng. Sekolah asal SMA Negeri 1 Bantaeng. Calon mahasiswa baru Polbantan Goa. Yang saya ambil yaitu berternak ayam petelur. Melihat kemajuan teknologi saat ini, masyarakat pada umumnya dan masyarakat lebih banyak membuka usaha di bidang teknologi informasi seperti warnet yang menjamur di mana-mana, digital printing dan lain-lain, sehingga penulis menganalisa bahwa usaha di bidang peternakan masih tergolong minim. Melihat kondisi tersebut, penulis menyadari bahwa persaingan bisnis semakin hari semakin ketat. Oleh karena itu, maka penulis mencoba membuat sebuah gebrakan baru berupa rencana usaha yang bergerak di bidang peternakan, khususnya ternak ayam ras petelur. Telur sebagai sumber protein mempunyai banyak keunggulan, antara lain kandungan asam amino paling lengkap dibandingkan bahan makanan lain seperti ikan, daging, ayam, tahu, tempe, dan lain-lain. Telur mempunyai cita rasa yang enak sehingga digemari oleh banyak orang. Telur juga berfungsi dalam aneka ragam pengolahan bahan makanan. Selain itu, telur termasuk bahan makanan sumber protein yang relatif murah dan mudah ditemukan. Hampir semua orang membutuhkan telur. Lahan usaha ternak ayam ras petelur memiliki prospek ekonomi yang baik. Telur ayam merupakan salah satu produk komersial dan dapat dikembangkan. Pelaksanaan usaha. Mencari tempat untuk melakukan usaha. Lokasi merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan bisnis budidaya ayam petelur. Berikut pertimbangan yang dapat dilakukan dalam memilih lokasi yang tepat. 1. Lokasi yang jauh dari keramaian atau perumahan penduduk. Bukan tanpa alasan, mengingat dampak lingkungan yang disebabkan oleh peternakan ayam petelur tentu akan mengganggu masyarakat sekitar. Sebut saja buat bau kotoran yang menyengat hingga limbah yang dihasilkan yang notabene sangat mengganggu. Oleh karena itu, pemilihan lokasi yang jauh dari pemukiman sangat diperlukan. Yang kedua, lokasi mudah dijangkau dari pusat-pusat pemasaran. Hal ini berkaitan dengan biaya transportasi yang haruslah ditekan seminimal mungkin. Lokasi yang dekat dengan pasar tentu akan minimalkan biaya transportasi yang pada akhirnya akan meningkatkan keuntungan. Ketiga, lokasi yang terpilih bersifat menetap atau tidak berpindah-pindah. Suatu usaha akan sulit berhasil jika sering berpindah-pindah tempat karena dapat meresahkan konsumen atau meresahkan konsumen. Sebaiknya peternakan dibuat menetap dengan bangunan yang permanen. Selanjutnya, menyiapkan sarana dan peralatan seperti kandang, kelembapan suhu kandang, penerangan kandang, dan tata letak kandang. Selanjutnya, sistem kandang yang saya akan pakai yaitu sistem kandang individual. Kandang individual merupakan model kandang yang digunakan untuk menempatkan satu ayam di setiap kandangnya. Kandang tipe ini memakan banyak ruang namun lebih mudah dalam pengontrolannya. Selanjutnya, perlengkapan kandang seperti tempat pakan, tempat minum, tempat suplemen, sistem alat penerangan, alas, tempat bertelur, tempat beristirahat. Selanjutnya, penyiapan bibit day old chicken atau DOC. Cara budidaya ayam petelur yang paling awal yang perlu diperhatikan adalah pemilihan bibit unggul. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan produksi telur yang tinggi serta kualitas telurnya pun yang tinggi. Yang ketiga, aspek pemasaran. Menawarkan ke pasar-pasar terdekat. Salah satu tempat di mana telur bisa cepat laku adalah di pasar. Di sini Anda bisa menjual telur langsung ke pembeli atau menitipkan ke para pedagang pasar. Tiap pilihan tersebut ada plus dan minusnya. Yang kedua, mengupload ke sosial media. Era ini adalah era serba digital. Media sosial sebagaimana namanya ialah sebuah wadah di mana orang-orang berinteraksi di dunia maya. Ada beragam jenis platform media sosial mulai dari Facebook, Instagram, dan Twitter. Di platform seperti ini Anda bisa beriklan kepada
kenalan hingga ke siapapun yang bisa melihat unggahan Anda. Selain melakukan secara manual, Anda juga bisa mengandalkan fitur khusus untuk beriklan. Dengan perembahan ke media sosial, ada dua hal yang bisa didapatkan. Pertama, bisa membuat brand usaha semakin terkenal. Kedua, bisa langsung mendapatkan transaksi penjualan. Yang ketiga, menyebarkan brosur. Salah satu cara klasik untuk memasarkan telur ayam bisa dilakukan dengan menggunakan selembaran, baik yang terbentuk brosur, pamflet, dan lainnya, adalah lembaran kertas berupa informasi mengenai suatu komoditas. Selembaran ini bisa Anda sebar ke target spesifik atau ke masyarakat umum. Contoh target spesifik yang dimaksud bisa berupa warung makan, hotel, restoran, dan lain sejenisnya. Sedangkan untuk menyebar pamflet di masyarakat secara umum bisa melakukan di lampu lalu lintas. Yang keempat, penutup. Dalam melakukan usaha harus diawali dengan niat dan usaha. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.